Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, baiklah. Ya. Saya Waalaikumsalam. ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan saya ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung di Zoom meeting untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini di acara launching software analisa harga satuan versi 2 dari Akakarya yang pastinya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fresh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan kita hari ini. Dan untuk rangkaian kegiatan kita hari ini akan ada yang pertama, kita akan ada pengenalan dari tim analisa harga satuan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita ada pemutaran video mengenai produk analisa harga satuan versi 2 ini. Dan selanjutnya ada sambutan dari tim penasehat kami dan juga dari founder kami. Lalu ada penjelasan software analisa harga satuan dari co-founder kami, dan selanjutnya juga ada penjelasan tutorial mengenai cara penggunaan software analisa harga satuan. Lalu diadakan sesi tanya jawab dan penutup. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan tim analisa harga satuan kami terlebih dahulu, yang di sini sudah tersambung bersama si founder kami, Bapak Insinyur Aska ST, dan Bapak Setiawan selaku co-founder kami. Selamat pagi, ini Bapak Wawan nih ya yang hadir nih. Selamat Siap. pagi Pak Wawan. Selamat pagi, Mbak Mutiara. Selamat pagi Sehat semuanya. Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Selamat pagi juga untuk Bapak Insinyur Prastiwo Anggoro, ST MBA, IPU, ASEAN Engineer, ACPE, PMP, dan Bapak Yudi Haryono, STSH MT, MM, sebagai tim penasehat analisa harga satuan. Lalu di sini juga sudah terhubung Bapak Sandy sebagai aplikator. Selamat pagi Bapak Sandy. Selamat pagi, Mak Mutiara. Oke, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan ada Bapak Febri sebagai tenaga ahli IT dan Bapak Bakir sebagai PIC Product. Baiklah, itu dia tadi pengenalan dari tim analisa harga satuan, dan selanjutnya kita akan melihat video mengenai software analisa harga satuan versi 2. Oke, dan itu dia tadi video pengenalan singkat mengenai produk analisa harga satuan versi 2 yang pastinya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fresh. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti nih, ini akan ada sambutan terlebih dahulu dari tim penasehat kami, yaitu Bapak Insinyur Prastiwo Anggoro, ST, MBA, IPU, ASEAN Engineer, ACPE, PMP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Nama saya Prasti Wangguro. Saya akan membawakan penjelasan mengenai project management dan nanti kaitannya dengan salah satu software yang rekan-rekan sudah tahu bersama, yaitu analisa harga satuan. Jadi kita mulai dulu dengan prinsipal dari project management. Project management itu merupakan perpaduan dari dua unsur, yaitu unsur teknik dan unsur non teknik. Jadi unsur teknik itu terdapat di project management sebagai monitoring dan kontrol, sedangkan unsur non tekniknya didapat dari sisi planning dan bagaimana memanajerial dari satu dokumen. Nah, kaitannya dengan konstruksi project yang ada di dalam analisa harga satuan, di situ kita akan melihat bagaimana fungsi dari proses knowledge yang ada dalam prinsipal project management menurut PMBOK, Project Management Book of Knowledge, yang diisu oleh Project Management Institute. Dimulai dari inisiasi, kemudian planning, kemudian ada eksekusi, kemudian ada monitoring control, dan ada closing project. Jadi 5 proses itu selalu terdapat dalam sebuah project. Nah, project yang kita ketahui bersama sudah berkembang begitu dinamisnya dan begitu termuktahirkan dengan beberapa penemuan-penemuan. Dimulai dari saat dimana terdapat engineering yang kita lihat itu sangat backdate ataupun sudah overdue. Kita bisa melihat di Borobudur itu juga terdapat project management bisa memproduksi begitu besar sebuah mahakarya. Kemudian sampai saat ini di mana kita sudah berevolusi, kita bisa merancang satelit ataupun bisa pergi keluar angkasa. Itu juga membutuhkan satu project managerial untuk mensukseskan dari hal-hal tersebut. Nah, di sini saya sebagai pemegang lisensi Project Management Internasional dari PMI, Project Management Institute, yaitu sertifikasi Project Management Profesional. Kita akan melihat bahwa monitoring dan kontrol itu menjadi penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Nah, pada masa-masa di awal pelaksanaan proyek, jadi di situ perlu ditetapkan suatu analisa bagaimana kita melakukan registrasi terhadap item-item yang ada, kemudian dilanjutkan bagaimana kita bisa memaksimalkan ataupun menyiapkan budget yang ada. Banyak metode yang bisa kita lakukan, baik dari sisi non konvensional misalnya melalui software, ataupun konvensional melalui catatan-catatan ataupun operasi-operasi yang ada di MS Office, misalnya Excel. Tapi yang non konvensional kita bisa melalui software-software. Saat ini ada software buatan PT Akarya Jaya Pratama, salah satu perusahaan anak bangsa, yaitu bernama analisa harga satuan. Nah, software ini kalau saya lihat bisa memenuhi ekspektasi dari sisi kontraktor pelaksana maupun dari sisi owner untuk memantau proyek secara real time. Adapun nantinya detail-detail dari AS ini akan saya jelaskan ataupun akan dijelaskan oleh expertnya di video selanjutnya. Jadi stay tune dan keep learning. Terima kasih. Itu dia tadi video sambutan dari tim penasehat kami, Bapak Insinyur Anggoro, SDMBA, IPU, ASEAN Engineer, SCPI, dan PMP. Dan selanjutnya akan ada video sambutan dari founder kami, founder dari analisa harga satuan, yaitu Bapak Insinyur Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska. Saya founder dari analisahargasatuan.com. Di sini saya sedikit mau sharing teman-teman tentang apa itu manajemen project. Apa sih manajemen project? Apa sih manfaatnya? Apa sih kalau kita nggak melakukan manajemen project? Nah, ini kita sedikit sharing tentang manajemen project. Manajemen project adalah tata cara pengelolaan suatu project di mana project itu jangan sampai rugi, jangan sampai terjadi loss, jangan sampai terbengkelai. Itu intinya.
manajemen project itu fungsinya itu. Lagi apa sih yang menjadi faktor daripada manajemen project? Manajemen project itu ada 3 faktor, yaitu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Sehingga ketika 3 faktor ini kita bisa kendalikan, itu akan berbuah hasil yang maksimal. Contoh kita sedikit kupas sedikit-sedikit tentang misalkan satu waktu. Yang namanya project jelas ada waktu yang telah ditentukan, waktu yang telah disepakati. Untuk itu teman-teman harus bisa memperkirakan atau memanage waktu dengan baik dan benar. Jangan sampai project ini molor, jangan sampai project ini lepas dari waktu yang ditentukan. Akhirnya apa? 1, terjadi overhead-nya akan tinggi. 2, ada tindakan dari pemberi kerja, contoh misalkan ada penalti atau ada backlist dan lain sebagainya. Sehingga waktu ini sangat penting. Ketika teman-teman tidak bisa menghitung waktu dengan tepat, maka resikonya jelas project akan menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mutu. Tepat mutu itu juga penting. Jadi mutu itu harus kita jaga. Apa yang menjadi kesepakatan atau apa yang menjadi tuntutan dari pemberi kerja harus kita laksanakan dengan baik. Ketika kita tidak menepati atau lalai terhadap mutu, yang terjadi jelas akan merugikan proyek itu sendiri. Yang pertama terjadi reward, ya. Yang kedua bisa terjadi backlist ketika ada temuan yang tidak sesuai. Yang ketiga bisa jadi pembongkaran. Nah, pembongkaran hampir sama dengan reward itu sendiri, sehingga pekerjaan itu tidak sesuai dengan waktu, tidak sesuai dengan harapan, sehingga terjadi adanya overhead yang tidak kita rencanakan. Dan yang terakhir jelas adalah tepat biaya. Biaya ini sangatlah penting dan paling utama daripada suatu manajemen project. Jadi ketika kita memulai project, kita harus menghitung secara betul biaya-biaya mana yang sekiranya harus kita keluarkan untuk suatu project ini. Jangan sampai di luar pekerjaan kita melakukan pembiayaan. Nah, ini tepat sekali, kita harus benar-benar concern betul terhadap pembiayaan, karena ujung dari kesuksesan suatu project adalah tepat pembiayaan. Jadi ketika kita salah dalam pembiayaan, jelas akan menjadi fatal terhadap project ini, gitu loh. Di masa digital ini, saya dengan tim membuat suatu software yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian untuk menyelesaikan permasalahan manajemen project. Namanya softwarenya adalah AHS, atau bisa diketik juga www.analisahargasatuan.com. Di situ sangat detail kita bikin, mulai dari pembuatan RAB, pembuatan kurva AS, sampai kebutuhan material serta RAP yang kita rencanakan. Jadi dengan AHS ini kita bisa membuat atau pengelolaan paling tidak merencanakan suatu proyek itu dengan baik dan benar, mulai dari kebutuhan material jangan sampai lepas, pembiayaan, overhead, waktu yang ditentukan. Nah, ini kita bisa rampingkan dengan satu sistem yang namanya AHS. Mungkin teman-teman bisa coba, baik konsultan, kontraktor, user, atau owner, ataupun bohir, atau instansi apapun akan terbantu dengan analisahargasatuan.com ini. Nah, kenapa kalau bisa membantu? Karena di sini sudah banyak fitur maupun analisa yang cukup banyak. Analisa PUPR, analisa Cipta Karya, Bina Marga, dan lain sebagainya. Mungkin sekitar 10.000-an analisa yang sudah ada di dalam AHS ini. Jadi teman-teman ataupun teman pelajar atau pengguna jasa konstruksi bisa coba cek di analisahargasatuan.com ini, dan semoga bermanfaat dan bisa membantu pekerjaan Anda. Jangan sampai pekerjaan Anda tidak tepat waktu, tidak tepat mutu, dan tidak tepat biaya. Artinya proyek Anda berhasil, sukses sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Sementara itu yang ingin saya sharingkan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itu dia tadi video sambutan dari tim penasehat kami dan juga founder dari Analisa Harga Satuan, Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang akan dijelaskan nih mengenai apa sih sebenarnya software analisa harga satuan itu dan kira-kira benefit apa aja yang bisa diberikan dalam satu software tersebut gitu kan. Tentunya di sini akan dijelaskan oleh co-founder kami, Bapak Setiawan, ST. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita semua. Yang pertama, selaku insan yang berketuhanan, marilah kita senantiasa untuk bersyukur karena nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalankan apa yang menjadi eh, kewajiban kita masing-masing. Teman-teman sekalian, tadi telah diperkenalkan sama Mbak Mutiara ya, saya terima kasih bahwasanya kita tim analisa harga satuan berpikir keras bagaimana memanage project itu dengan baik dan benar. Tadi telah banyak disampaikan oleh founder kami, yaitu beliau Bapak Aska, Insinyur Aska, dan juga penasihat kami, Bapak Prastiwa Anggoro, yaitu betapa pentingnya manajemen project. Jadi sesuatu project itu harus di-manage dengan benar-benar sehingga project itu bisa berjalan dengan lancar dan endingnya project itu sukses, yaitu secara mutu kita tetap tepat, secara waktu kita juga tepat, dan bagi kontraktor ataupun jasa pelaksana kita juga dapat dapat untung. Maka dari itu betapa pentingnya project itu harus di manage. Teman-teman sekalian, bahwasanya kita tim telah mencoba bukan mencoba ya, kita telah menghadirkan sebuah software yang akan memanage project teman-teman sekalian lebih mudah, lebih enak dan muaranya project akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, manajemen project itu kan diawali dari estimasi biaya. Jadi semua kegiatan, baik itu produksi maupun jasa, saya kira estimasi biaya sangat penting. Maka dari itu, dari software ini adalah bagaimana kita membuat estimasi biaya sebuah proyek dengan cepat dan akurat. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang aplikasi software analisa harga satuan ya. Untuk masalah pengaplikasiannya nanti akan disimulasikan oleh tim teknis kami, yaitu Bapak Sandy. Teman-teman, Mbak Mutiara, saya izin share ya. Eh, ini tim yang tadi telah diperkenalkan oleh Mbak Mutiara. Jadi kita ada tim yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Ada beliau Bapak Yudi, ada beliau Bapak Prastiwo, dan juga founder kami adalah beliau Bapak Aska. Teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya eh, software ini? Software AS itu sebenarnya apa sih? Yaitu sebuah software manajemen project yang mana di dalamnya telah dilengkapi berbagai fasilitas. Ada RAP, ada RAB, dan lain sebagainya. Jadi dalam software ini terutama adalah untuk pembuatan RAP, karena betapa pentingnya RAP itu sehingga software ini di kita buat untuk mempermudah teman-teman estimator dalam pembuatan RAP. Karena apa? Karena biasanya kita itu akan mengalami kendala-kendala bagi seorang estimator maupun seorang engineer dalam pembuatan RAP. Bisa jadi, tapi ada beberapa kendala yang kita hadapi. Maka dengan software ini kendala-kendala semua itu akan akan kita coba untuk selesaikan. Kendalanya apa saja sih? Untuk yang pertama adalah dalam pembuatan RAB, dalam pembuatan estimasi itu biasanya kita
membutuhkan waktu yang lama. Banyak kendala yang dihadapi, mungkin database yang kurang, ataupun mungkin eh, apa itu kemampuan kalau karena biasanya menggunakan Excel ya, kemampuan Excel yang mohon maaf masih kurang seperti itu sehingga membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan software ini nanti akan disimulasikan oleh Mas Hendy akan sangat mudah sekali, yaitu seperti kalau boleh saya bilang seperti main game, tinggal klik 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 aja gitu. Untuk ininya jarang ya, jadi tinggal klik ini, pilih dan lain sebagainya. Terus kendala yang kedua adalah biasanya kita untuk pekerjaan sosok membuat suatu RAB project itu kita kesulitan dalam mengumpulkan database analisa. Contoh mungkin banyak ya analisa pekerjaan pasangan bata itu kan banyak ada pasangan bata campuran 13, 14, 15 dan lain sebagainya. Lah, biasanya kita mungkin database kalau mungkin pasangan bata cukup familiar ada ya, mungkin ada apa itu pembesian, begesting, galian tanah keras dan lain sebagainya. Lah data-data itu sebenarnya mungkin ada, tapi mencarinya di mana yang mungkin kesulitan ya. Wah, tadi ditaruh di mana gitu loh. Lah nanti dengan software ini tinggal klik aja. Misalkan pekerjaan pasangan bata, kita tinggal klik di itemnya, kita cari pasangan bata. Seperti itu akan muncul. Jadi nggak usah cari di folder mana, di copy, di paste. Lah, itu belum nanti kita akan ada kesalahan copy paste dan lain sebagainya. Maka dalam software ini kita telah sediakan ribuan database analisa pekerjaan untuk project. Jadi teman-teman sekalian tidak usah cari kemana-mana, tinggal set aja di dalam software ini akan muncul apa yang kita inginkan, yaitu analisa mana yang kita inginkan akan kita dapatkan di sini. Terus biasanya yang kita alami ya, seorang estimator itu juga masalah perumusan di Excel. Karena tadi telah sampaikan untuk Excel ini mungkin ada kemampuan orang sendiri-sendiri ya, mungkin untuk membuat rumus Excel, if, or, dan lain sebagainya, ataupun apalah itu, biasanya mungkin akan membutuhkan waktu yang lama kalau toh kita sudah mahir, karena akan mengetik, menghafal, dan lain sebagainya. Tapi dengan ini nanti kayak tadi saya sampaikan tinggal klik kayak main game seperti itu. Belum lagi kalau Excel mungkin salah link sekali salah link itu sudah fatal ya. Harusnya di C1 tapi kita klik di C5 padahal di situ nilainya sangat sangat signifikan seperti itu. Ini mungkin yang biasa dihadapi oleh seorang estimator. Terus kendala yang berikutnya adalah ini terutama bagi teman-teman yang jasa pelaksana ya, kontraktor, itu kesulitan menghitung kebutuhan material. Ada mungkin kebiasaan bahwasanya setelah kita mendapatkan kontrak, itu biasanya kebutuhan material itu bagi teman-teman itu ada yang nggak langsung dihitung. Jadi kelupaan ketika sudah jatuh waktunya untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi mungkin masih ribet, waduh ini tadi kebutuhan materialnya belum dihitung, padahal ini sangat penting sebagai acuan pekerjaan. Karena kita akan melaksanakan suatu proyek kalau kita nggak punya acuan, oh kebutuhan materialnya apa aja, volumenya berapa, harganya berapa, itu kalau sejak awal kita nggak hitung, kita nggak persiapkan, secara otomatis pekerjaan proyek ini nanti kayak apa ya, nggak punya pegangan itu loh. Ini mau beli bata itu berapa, bingung. Jangan-jangan beli 15.000, tapi kok masih kurang gitu loh. Atau bahkan kelebihan, nah seperti itu. Nah di dalam software ini, ketika kita membuat RAB, kebutuhan material ini secara robotik sudah akan kita dapatkan. Jadi RAB jadi, kebutuhan material secara otomatis akan kita dapatkan juga. Jadi nggak usah kita mikir lagi gitu loh. Jadi apa yang dibutuhkan dalam proyek materialnya itu apa saja, terus volumenya berapa, harga secara penawaran berapa, tinggal nanti kita olah di RAP, mungkin di pembahasan berikutnya nanti ya.
Nah, ini kendala berikutnya adalah ada kaitannya dengan yang di atas ya, yaitu pembuatan RAP. Ini karena RAP ini juga bagi teman-teman kontraktor ya, apa itu anggaran pelaksanaan itu yang mau kita laksanakan itu sebenarnya berapa sih kan gitu. Kalau tadi kita sudah mendapatkan apa namanya kebutuhan material, ini bukan cuma material ya, kebutuhan material, kebutuhan upah ataupun tenaga dan juga kebutuhan alat. Jadi nggak cuma kebutuhan material aja. Nanti sekali RAB jadi tiga ini akan kita dapatkan material, upah dan juga alat. Secara otomatis ini nanti akan kita dapatkan. Mungkin nanti lebih jelas akan disimulasikan oleh Mas Hendy. Kalau itu sudah dapat, kita dalam pembuatan RAP juga akan lebih cepat. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kamus. Wah ini proyek mau jalan tapi masih bingung RAP-nya berapa. Nah dengan software ini kita sudah akan mendapatkan kebutuhan material dan RAP-nya. Cuman di RAP itu kita nanti akan sedikit apa ya, akan sedikit ada penambahan-penambahan karena dalam RAP nanti ada unsur yaitu biaya langsung dan juga biaya-biaya tak langsung. Lah mungkin dalam ini biaya tak langsungnya yang perlu kita tambahkan dalam RAP di software ini. Contoh biaya tak langsung ataupun biaya lain-lain itu, oh di sana perlu sewa bedeng, oh di sana kita butuh logistik. Padahal dalam biaya langsung kan tidak ada. Di sana perlu security, di sana perlu biaya-biaya sosialisasi warga dan sebagainya. Lah ini kan perlu ditambahkan dalam RAP. Makanya nanti setelah kita membuat RAP jadi, kita secara otomatis kebutuhan material dan RAP dengan sedikit penambahan akan kita dapatkan. Jadi itu tadi kendala-kendala yang ada ataupun yang biasa dihadapi oleh seorang estimator. Teman-teman sekalian, selanjutnya apa sih keunggulan software ini? Software ini adalah sebagai cost control juga. Karena apa? Karena tadi kita ketika membuat RAP sudah ada. Jadi dengan ini kita bisa mengontrol kebutuhan material, material yang sudah kita beli berapa. Ini kan kita sudah punya acuan di awal dulu. Jadi software ini juga sebagai cost control bagi teman-teman kontraktor juga. Keunggulan berikutnya adalah aplikasi ini kita kerjakan ataupun diaplikasikan secara online. Jadi kalau secara online itu lebih enak di mana kita berada, kapanpun kita bisa bisa menggunakannya. Tapi kalau kita biasanya di kantor ataupun apa, file tertinggal di kantor, ketika kita keluar, ternyata file nggak bawa padahal saat itu kita butuh. Lah ini kan akan sangat sangat menyulitkan. Tapi dengan software ini kita online, tinggal kita buka laptop, yang penting ada jaringan, login, kan. Jadi untuk file ketinggalan di kantor, di laptop yang satunya, di ini sudah teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah keunggulan yang berikutnya cepat dan mudah. Cepat karena kayak tadi, kita tinggal klik-klik aja, set kita butuh apa, klik set, dan sangat mudah. Yaitu tinggal klik-klik aja, nggak usah ngetik rumus dan lain sebagainya. Kita tinggal ngeklik, cari, dan lain sebagainya. Jadi untuk penggunaan ini sangat mudah sekali. Terus yang berikutnya adalah efisien dan akurat. Jadi dengan software ini yang kayak tadi salah link dan lain sebagainya itu akan bisa kita hindari. Jadi akurasinya sangat tinggi karena ini bekerja secara robotik teman-teman sekalian. Berikutnya adalah data ini terintegrasi. Jadi penyajian database secara sistematik. Jadi mungkin itu kendala dan keunggulan daripada software ini. Teman-teman sekalian, terus di dalam software ini analisa yang kita tadi saya sampaikan ribuan analisa itu ada apa aja sih? Yaitu ada 4 kategori, mungkin di sini ada semua ya, yaitu untuk pekerjaan cipta karya, yang itu mungkin
lebih banyak ke pekerjaan-pekerjaan gedung, ada analisanya sumber daya air juga kita sediakan, ada analisa jalan raya, dan juga ada analisa MEP, mechanical, electrical, dan juga plumbing. Semuanya kita sajikan di sini. Semuanya sudah kita siapkan database dari 4 kategori itu dalam software ini. Berikutnya adalah cara menggunakan software ini. Mungkin lebih detail, lebih jelas nanti disampaikan oleh Bapak Sandy. Sedikit rangkuman saja biar nanti ketika disampaikan oleh Mas Sandy kita juga sudah punya gambaran. Langkahnya ada 4, yaitu yang pertama kita mendownload template. Tentunya kita sudah punya akun dulu, terus kita juga sudah login. Nah, di dalam itu ketika kita mau membuat RAB, kita mendownload template dulu. Bagi teman-teman mungkin saya mengingatkan ya. Jadi kita mungkin sudah siap BOQ-nya dulu. Jadi BOQ kita sudah siap, cuman kita mau menghitung estimasi biayanya. Jadi untuk yang pertama adalah kita download template. Template ini dalam bentuk Excel karena ini juga akan sangat membantu sekali dan dipermudah. Nanti lebih jelasnya simulasi disampaikan oleh Mas Sandy. Setelah kita mendownload template, kita mengisi template yang kita download itu sesuai dengan BOQ yang kita punya. BOQ yang akan kita cari estimasi biayanya berapa seperti itu. Jadi setelah kita download, kita sesuaikan isi template itu dengan isinya BOQ. Setelah itu, setelah kita isi selesai, kita upload ya teman-teman. Kita upload dalam software. Setelah kita upload, kita nanti akan mendapat tampilan BOQ yang mana untuk biayanya masih kosong, tapi secara item pekerjaan dan lain sebagainya di situ akan kita upload dalam software ini. Setelah kita memperoleh form BOQ ya, yang mungkin kita harus mengisi harganya, langkah berikutnya adalah kita memilih analisa pekerjaan. Misalnya dalam BOQ kan banyak pekerjaan ya, ada pasangan batu, mungkin ada galian, ada plesteran, ada pasangan keramik dan lain sebagainya. Kita tinggal pilih. Jadi misalkan dari atas, oh galian, kita klik aja galian. Setelah itu kita pilih analisa yang sesuai dengan BOQ itu. Misalkan galian tanah sedalam 1 meter dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi langkah ketiga adalah kita memilih analisa. Setelah memilih analisa, kita mengisi harga satuan. Jadi harga satuan yang dimaksud adalah harga material, harga dasar upah, dan juga peralatan. Jadi untuk material, upah, dan peralatan ini sudah terangkum sesuai dengan item pekerjaan yang ada. Jadi semua yang ada di dalam list harga, list material, upah, dan lain sebagainya, dan alat, itu sudah sesuai dengan data item pekerjaan yang diharapkan dalam BOQ. Jadi itu sangat-sangat mudah sekali, cuman 4 langkah, dan dalam mengoperasikan 4 langkah itu juga sangat simpel, yaitu klik dan lain sebagainya. Saya kira ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Lebih jelasnya nanti biar disimulasikan oleh Bapak Sandy. Mungkin dari saya cukup, mungkin telah panjang lebar. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada beliau Mbak Mutiara. Salam sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas penjelasannya yang sangat luar biasa di pagi hari ini mengenai software analisa harga satuan ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya semakin mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan kita bukan sebagai estimator yang tentunya bekerja di dalam proyek ya, sangat membutuhkan tools-tools yang bisa mempermudah kita dalam memanajemen sebuah proyek. Dan dengan adanya aplikasi ini juga tentunya semakin cepat kita dalam membuat RAB dan RAP.
dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, dan juga tersedia beribu-ribu analisa yang bisa digunakan Bapak Ibu. Dan tentunya juga fleksibel nih, karena sifatnya juga online, jadi bisa digunakan di mana saja dan menggunakan device apa saja. Dan baiklah Bapak Ibu semuanya, sekarang tim kami akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan software analisa harga satuan yang akan dipimpin oleh Bapak Sandy. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Sandy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Wardana. Saya di sini sebagai tim dari AHS ini untuk perkenalan atau tutorial bagaimana cara menggunakan software analisa harga satuan ini. Jadi mungkin setelah ini saya akan pandu saudara-saudara sekalian. Tadi secara jelas, secara teori apa itu analisa harga satuan, pengertiannya sudah dijelaskan oleh Pak Wawan. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial. Yang pertama kita masuk ke software analisa harga satuan, analisahargasatuan.com di website ya. Yang pertama kita harus wajib mempunyai akun. Jika belum punya akun, wajib membuat akun. Belum daftar, ini bisa diklik. Ini saya sudah punya akun, saya tinggal masuk saja. Oke, di sini nanti saudara-saudara sekalian juga bisa untuk membeli paketnya. Di sini nanti ada beberapa pilihan. Ini ceritanya saya sudah punya akun yang aktif. Oke. Di sini yang pertama kita masuk ke deskripsi projectnya. Deskripsi projectnya kita isi di sini sesuai dengan project teman-teman sekalian. Di sini sebagai contoh saja. Di sini juga masukkan logonya, ini wajib juga logo dari perusahaan. Lalu kita tambahkan. Oke, untuk pengisian deskripsi projectnya sudah berhasil. Lalu kita masuk ke sini. Oke, kita sudah berhasil masuk ke RAB-nya. Di sini saya akan memperkenalkan di pojok kanan ini ada beberapa kursor ya. Bisa dilihat di bagian kiri sendiri ini bagian download outputnya. Jika nanti RAB-nya sudah terisi semua, kita bisa download outputnya. Itu dalam bentuk Excel ya Mas Yani. Terus yang bagian tengah ini bagian untuk download template sama upload template-nya. Jadi setelah ini saya akan kasih tahu contohnya. Terus yang paling pojok kanan ini untuk mengedit yang ada di software-nya. Jadi yang pertama kita wajib download template-nya dulu. Oke, kita download. Oke, setelah berhasil kita download. Nah, ini adalah tampilan dari template bawaan dari analisa harga satuan ya. Di sini ada beberapa kolom, ada uraian pekerjaan, ada volume kontrak, ada durasi, ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Di setiap item pekerjaannya nanti disesuaikan dengan pekerjaan teman-teman sekalian. Terus di sini ada tipe,
pekerjaan juga ada. Di sini ada 3 pilihannya, ada kategori, ada subkategori, sama pekerjaan. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Oh, yang pertama, sebelum kita masuk ngisi ke template-nya ini, kita wajib mempunyai file BOK seperti ini. Ini saya sebagai contoh saja, saya punya file BOK. Ini ada uraian pekerjaan, volume sama satuan, terus durasinya juga saya sudah punya di sini. Lalu dari file ini saya input ke template-nya ini. Sebagai contoh saja, saya sudah mempunyai template yang sudah saya isi lengkap. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, saya langsung masuk ke kembali lagi ke analisa harga satuan. Saya langsung upload di sini. Ini file yang tadi sudah saya buat template-nya. Oke, di sini saya mau upload. Oke. Template tadi sudah berhasil kita input, sudah kita upload. Lalu selanjutnya kita tinggal memasukkan harga satuan di setiap item pekerjaan. Ini saya kasih contoh satu saja untuk mempersingkat waktu. Di sini tinggal klik di sini. Nah, saya kasih contoh untuk pekerjaan pembuatan direksi kit ya di sini. Di sini tinggal klik kursi yang paling kanan gambar pena ini. Kita cari. Nah, di sini ada beberapa analisa, ada banyak di sini, ada ribuan. Jadi tinggal search saja yang sesuai dengan item pekerjaan saudara-saudara. Nah, jika dirasa sudah pas, analisa dengan ukuran pekerjaannya, kita save. Oke, untuk analisa pekerjaan pembuatan gudang dan direksi kit ini sudah berhasil kita pilih tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke harga satuan. Nah, di harga satuan ini kita masukkan harga upah material. Ini sebagai contoh saja. Ini kita masukkan satu-satu untuk harga satuannya, upah sama materialnya. Ini bisa disesuaikan dengan di daerah masing-masing ya, karena upah terus material di daerah masing-masing juga harganya beda-beda. Maka dari itu ini dari analis harga satuan ini masukkan harga satuannya masih manual ya. Ini contoh saja, kita berhasil masukkan harga satuan, upah, dan material, kita save. Nah, secara otomatis harga satuan untuk pekerjaan direksi kit ini sudah terisi, karena kita tadi sudah milih analisa, terus
Setelah itu kita masukkan harga satuan, secara otomatis harga untuk pembuatan direksi kit per meter persegi ketemu sekian. Lalu saya sudah mempersiapkan RAB yang sudah saya isi lengkap di sini, karena untuk mempersingkat waktu kalau saya isi satu-satu nanti membutuhkan waktu yang lama. Jadi bisa dilihat di sini saya sudah mempersiapkan RAB yang sudah saya isi lengkap. Di sini harga satuannya sudah terisi lengkap. Lalu di sini juga Gantt chart kurva S juga sudah secara otomatis terbentuk karena tadi kita di template sudah mengisi durasi pekerjaan sama tanggal mulai dan selesai ya. Nah, di sini juga RAP-nya sudah secara otomatis sudah menyesuaikan. Di sini nilai RAP-nya sekian, RAP-nya sekian. Nah, nilai ini dapatnya dari mana? Kita balik lagi di pembuatan analisa. Nah, di sini ada persen atau persen overhead atau nilai keuntungan. Di sini bisa kita sesuaikan, kita bisa buat 15% atau 20% atau 10%, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di setiap proyek. Ini sebagai contoh saya masukkan 10% di sini ya. Nah, secara otomatis RAP-nya ini nanti menyesuaikan dari persentase tadi. Nah, di sini nilai RAB-nya sekian, RAP-nya sekian itu didapat dari tadi itu. Kita mengisi persentase overhead atau nilai keuntungan yang sudah kita tentukan. Lalu secara otomatis juga semua kebutuhan, volume, kuantitas material, jumlah materialnya berapa untuk semen ini secara keseluruhan di proyek ini sudah ketahuan jumlahnya berapa. Karena dari analisa tadi yang sudah kita input. Terus upahnya juga ini sudah secara otomatis sudah masuk semua. Lalu di sini juga di RAP, di sini ada pekerjaan ini bisa disubkan. Misal kita subkan itu kita pilih subkon. Misal di sini ada pekerjaan pembesian. Misal kita subkan. Kita subkon, pilih subkon, kita save di sini. Nah, di kebutuhan tadi besinya ini sudah menyesuaikan, sudah berkurang karena kita subkon. Kita pilih subkon, dari sini pekerjaan pembesian kolom ini sudah otomatis keluar. Yang kita subkon sekian, yang kita kerjakan sendiri sekian. Lalu di sini juga di kebutuhan ini kita bisa edit untuk biaya tidak langsung. Di sini misal kita ada sewa gudang sama keamanan. Di sini kita tinggal input aja sesuaikan dengan kebutuhan. Misal saya butuh sewa gudang di proyek ini dengan harga 5 juta. Ini untuk keamanan 6 juta. Jadi secara otomatis RAP kita nambah. Jadi dari yang tadi awalnya sekian ditambah dengan sewa gudang dan keamanan itu jadinya, jadi secara otomatis RAP-nya juga nambah. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang tutorial cara menginput atau mengisi RAB di analisa harga satuan ini. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa kita bantu jawab dengan Pak Wawan atau dengan saya, nanti bisa kita bantu jawab bersama-sama. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Mutiara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sandy atas penjelasannya yang luar biasa juga nih ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan ada sesi tanya jawab. Dan di sesi tanya jawab ini nanti Bapak-bapak atau Ibu-ibu mungkin mau tanyakan sesuatu, monggo silakan bisa raise hand dulu.
Dan kita sebelum ini akan jawab dulu yang ada di chat ya. Ini ada nih dari Adam Jawas. Izin Pak, apakah template yang sudah ada tadi bisa di-share agar bisa langsung ikut ditutorialkan karena saya belum ada template. Untuk Kakak Adam Jawas, apa sudah coba login di aplikasi AHS-nya Kak? Dan langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Urip Santoso. Perhitungan volumenya manual atau aplikasi ini bisa otomatis baca gambar? Gimana Bapak Sandy, Bapak Wawan mungkin bisa ada yang bantu jawab? Untuk perhitungannya masih manual, jadi untuk saat ini emang belum bisa membaca gambar ya. Misal volumenya kita ngambil volume dari gambar misal gitu belum bisa. Jadi untuk mengisi volumenya masih manual. Jadi di analisa harga satuan ini kita untuk manajemen biaya aja sih untuk RAB, pembuatan RAB dan RAP. Jadi untuk perhitungan volumenya itu kita masih manual. Jadi mungkin nanti ada sesi di lain hari kita emang ada waktu untuk misalnya ada teman-teman mahasiswa di sini belum bisa caranya dapat volume dari pekerjaan itu dari mana, pembuatan RAB itu nanti bisa kita bantu. Jadi begitu Mbak Udian. Oke, jadi untuk perhitungan volumenya masih manual. Dan buat teman-teman nanti yang mungkin mau mempelajari mengenai bagaimana cara membuat RAB dari nol, kita bakalan siapin waktunya. Dan nanti teman-teman bisa hubungi customer service kami untuk mendaftar ke Zoom meetingnya untuk belajar mengenai RAB ya. Baiklah, untuk selanjutnya, harga satuan setiap tahun kan berubah. Apa kita sesuaikan, Pak? Mungkin bisa dibantu jawab. Bapak Sandy, Bapak Wawan mungkin. Gimana Pak tadi? Harga? Ini Pak, untuk harga satuan setiap tahun kan berubah. Apa kita sesuaikan, Pak? Oh, untuk harga ini ya, harga material, upah dan lain-lain ya. Sepertinya seperti itu, Pak. Siap. Kalau untuk harga itu kan memang ini ya Mas ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk harga material itu memang setiap tahun berubah. Dalam aplikasi ini kita belum ini ya membuat database itu. Tapi next itu untuk masalah harga material itu nanti akan kita buat database setiap daerah maupun setiap tahunnya. Jadi ketika suatu saat mungkin dari Kalimantan sudah ada eh, proyek yang jalan, harga material itu nanti akan menjadi database kita. Jadi untuk mencari harga terbaik itu mungkin akan kita kesediakan. Tapi untuk sementara ini memang harga-harga itu masih masih kita manual, kita cari lebih akurat di supplier seperti itu. Kalau untuk indeks ini masalah indeks itu setiap tahun mungkin SNI juga akan berubah ya kalau indeks. Tapi kalau untuk harga memang kita masih masih manual mencari di supplier. Mungkin ini kalau masih ada tambahan, monggo. Oke, mungkin Mas Sandy ada tambahan? Sepertinya tidak ada. Baiklah, Sudah cukup selanjutnya. Pak Udian, mungkin buka sesi tanya jawab yang lain sudah jelas dijelaskan sama Pak. Oke, siap. Ini ada lagi nih. Untuk menentukan durasi pekerjaan, apa sudah terintegrasi di software ini, Pak? Mungkin siapa yang mau jawab? Bantu jawab. Saya sedikit mau bantu ya. Nanti Monggo, Bapak. Mas Hadi bisa menambah ya. Untuk durasi waktu setiap item pekerjaan itu sudah secara otomatis Mas. Jadi kita tinggal mengisikan tanggal mulai saja. Jadi ketika kita sudah mengisikan tanggal mulai, durasinya berapa hari, nah di situ akan terhitung sendiri di dalam kurva S-nya. Jadi untuk sistem ini kita mengisi durasinya adalah mulai item pekerjaan itu dimulai tanggal berapa dan waktunya berapa hari.
Nah, nanti di situ akan diatur secara robotik sama software ini. Misalkan pekerjaan galian, oke hari pertama tanggal 28 Desember. Nah, selesai 3 hari. Berarti secara otomatis itu nanti akan selesai di tanggal berapa? 1 ya? 1 Januari lah, misalkan seperti itu. Mungkin ini yang bisa jawab untuk masalah durasi. Yang mungkin kalau belum jelas nanti bisa interaksi, monggo silahkan. Baiklah. Mungkin Bapak Sandy ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Sepertinya tidak ada. Lanjut ke Kosmas Jehaman. Login ke aplikasi AHS tidak bisa, harus beli paket katanya. Iya kakak, buat menggunakan software analisa harga satuan ini kita harus membeli paketnya terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kalau misal memang mau tanya-tanya lagi bisa langsung hubungi customer service kami. Ronald Yohanes Clinton Sinaga, izin bertanya, apakah software ini sudah mengikuti analisa terbaru dari Permen PU 8 tahun 2023? Mungkin Bapak Wawan atau Bapak Sandy ada yang mau bantu jawab? Untuk analisa yang kita ini terupdate sudah yang paling akhir ya. Mungkin sebenarnya ini ada Mas Febri ya yang kemarin isi data. Insya Allah sudah Pak. Jadi untuk kita setiap tahunnya akan mengupdate ketika ada permen terbaru muncul. Jadi ketika permen terbaru muncul, ini akan kita update berikutnya. Kalau toh belum, pokoknya kita sistem kami adalah akan mengupdate semua analisa sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Jadi ketika dari pihak kementerian memunculkan peraturan, nanti akan kita update dalam software ini. Misalkan tahun ini sudah ada terbaru, kita nanti akan mengupdate di dalam software ini. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Baiklah, jadi untuk analisa yang ada di analisa harga satuan ini sudah yang paling terbaru ya Pak Wawan ya. Ya, ya. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk biaya gudang dan keamanan, indeks harganya dari mana ya? Mungkin Untuk Bapak bisa bantu gimana Pak? jawab. Untuk Untuk biaya gudang dan keamanan, indeks harganya dari mana ya? Itu Pak oh, pertanyaannya. untuk pekerjaan dan lain sebenarnya itu adalah field engineer kita sih ya. Jadi gudang itu indeksnya seperti apa? Itu ketajaman daripada pengalaman kita. Ketajaman dari field engineering. Jadi untuk indeks ini kita bisa menuliskan berapapun dan ini tentunya teman-teman lapangan yang lebih mengetahui. Mungkin untuk gudang di daerah Jawa maupun gudang di daerah Papua, Sulawesi dan lain-lain itu akan berbeda karena mungkin materialnya kalau di maaf misalkan mungkin di Papua itu kayu lebih banyak. Jadi indeks-indeks itu didapat dari eh, kondisi alam sekitar dan juga dari pengalaman engineer itu sendiri. Jadi indeks-indeks itu semua yang ditulis oleh teman-teman karena mungkin kayak keamanan, gudang dan lain-lain itu kan pekerjaan lain-lain yang nggak ada di mungkin di secara analisa SNI belum ada ya. Jadi indeks-indeks itu didapat dari yang pertama adalah kondisi alam sekitar, yang kedua adalah eh, kemampuan seorang engineer untuk mengestimasi itu. Terus kayak keamanan itu kan standarnya juga beda-beda ya mungkin di Jawa aja mungkin beda ya Jawa Tengah, Jawa Timur itu mungkin akan beda. Jadi itu tergantung dari wilayah dan juga kemampuan dari engineer-nya. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, mungkin jawabannya seperti itu tadi ya Kakak. Dan selanjutnya nih ada dari Karen Parishi Subagja ST. Untuk hasil akhir dari software ini seperti RAB, BOQ, analisa harga satuan, harga dasar, dan kurva S bisa diekspor ke Excel atau PDF. Bagaimana? Jadi untuk outputnya dari hasil analisa harga satuan ini bisa di-download ya. Tadi sudah saya jelaskan di tutorial.
itu outputnya sebenarnya masih Excel. Jadi untuk yang PDF kita masih proses ke sana. Jadi setelah ini mungkin kita update, bisa di outputnya itu bisa dalam bentuk PDF. Jadi mungkin tunggu saja update-nya. Untuk sementara waktu ini kita masih dalam bentuk Excel. Jadi Oke. mungkin nanti teman-teman yang sudah ini tadi ada yang bilang sudah berlangganan, coba dulu sesuai dengan tutorial tadi. Nanti video tutorial tadi akan kita share ya Mbak Mutia setelah acara ya. Ya, Setelah acara ini betul. kita share. Jadi mungkin buat panduan teman-teman yang sudah berlangganan dan sudah login untuk mencobanya. Jadi silakan untuk coba secara langsung. Iya. Baiklah, terima kasih juga yang sudah berlangganan. Lalu ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya, untuk analisa upah pekerjaan itu sudah include dengan volume capaian kerjanya? Bagaimana? Jadi ini untuk masalah volume capaian kerja itu progresnya ya maksudnya. Jadi itu sebenarnya kita ada software sendiri Pak di luar analisa harga satuan ini ada namanya software proyek ID untuk ngatur volume capaian pekerjaan. Jadi untuk di sini cuman pembuatan RAB sama RAP saja sih. Jadi untuk kontrol harga saja. Jadi untuk volume untuk kontrol progres atau volume pencapaian itu kita ada analisa lagi, ada software satu lagi, proyek ID namanya. Jadi mungkin nanti misal berminat bisa tanya langsung ke admin atau ke Mbak Mutiara. Oke, terima kasih. Oke. Ada Ya, mungkin pertanyaan saya lagi nih. Oh nambah iya ya Bapak. Oh sedikit. siap. Mohon maaf Mbak Mutiara ya. Gak Jadi apa-apa Pak. untuk masalah ini berarti lebih ke monitoring project ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa integrasikan antara AHS sama proyek ID. Jadi kita sebenarnya ada produk namanya proyek ID. Jadi proyek ID itu berfungsi untuk memonitor project. Jadi setiap day-to-day-nya project itu akan diketahui oleh eh, khususnya bagi owner ya. Bagi owner yang di kantor itu akan mengetahui progres bahkan day-to-day. Jadi kalau masalah apa namanya monitor project itu sebenarnya kita ada produk lagi yang namanya proyek proyek ID yang mana itu nanti untuk memonitor project dari awal sampai pekerjaan selesai. Bahkan nanti kita akan bisa next itu akan bisa mengontrol ke biaya karena endingnya project adalah untung atau rugi seperti itu. Untung atau rugi berarti kaitannya dengan biaya. Mungkin jadi itu sekedar ini Mbak Mutiara apa info aja bahwasanya untuk memonitoring project nanti akan ada yang namanya proyek ID yang saat ini sebenarnya di di Play Store sudah ada ya nanti kalau teman-teman search proyek ID itu akan muncul lah itu adalah produk kita. Nanti untuk apa namanya pengaplikasiannya kita siap untuk dampingi dari teman-teman semua yang mempunyai project banyak itu proyek ID akan sangat membantu. Project 10 itu cukup cuman dimonitor dengan HP saja bisa seperti itu. Mungkin nih sekedar info aja Mbak Mutiara. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Jadi selain kita punya analisa harga satuan nih, kita juga memiliki proyek ID ya Pak Wawan ya. Ya, siap. Oke. Dan nanti mungkin teman-teman kalau misal ada yang penasaran mengenai aplikasi proyek ID yang sudah ada di Play Store, terus mau tanya-tanya gimana untuk lebih jauhnya lagi bisa langsung hubungi customer service kami ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Yosi Dewi. Apabila saat pengisian template ada kendala di jaringan Wi-Fi atau data seluler, apa harus mengulang pengisian dari awal atau saat di-reload bisa melanjutkan pengisiannya, Kak? Mungkin Jadi untuk pengisian template ini kan tadi di Excel ya. Jadi itu kan secara offline aja sudah bisa. Jadi dari Excel kita isi template-nya, lalu kita save, baru kita upload ke analisa harga satuan. Jadi seperti itu. Jadi meskipun waktu isi template itu sedang offline bisa karena itu kan tadi filenya Excel ya.
Seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi itu dia tadi ya. Mungkin dari kakak-kakak semuanya yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini mau bertanya lagi nih. Kita masih sediakan waktu. Langsung mau bertanya, tunjukkan wajah tampan dan cantiknya. Asik. Biar kita bisa tahu nih siapa aja sih partisipan yang ada dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Ada yang mau langsung berdiskusi juga boleh. Mau bertanya secara langsung pada tim ahli kami. Bagaimana? Apa sudah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, oke, kita akan tutup sesi tanya jawab ini. Sudah, tidak ada yang bertanya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita akan tutup sesi tanya jawab. Kak, boleh dilihatkan hasil jadinya versi aplikasinya ini. Gimana Bapak Sandy, sudah adakah hasil akhirnya? Bisa disiapkan? Sebentar ya Kak Dodi Priyono. Maksudnya yang udah jadi di aplikasi gini maksudnya. Kita tampilkan gini atau gimana? Mungkin Kak Dodi Priyono langsung ngobrol bersama kita di sini. Atau mungkin maksudnya seperti ini mungkin Mas Hendy. Langsung dari aplikasinya mungkin. Halo, Oh iya, halo. Mbak Mutiara ya. Iya, Bapak. Ya. Itu kan tadi untuk RAB kan sudah, yang tampak di layar kan sudah jadi. Nah ini terintegrasi dengan kurva S maksudnya. Kurva S apa enggak langsung itu Mbak. Jadi kan kita tadi kan awal tinggal klik nanti muncul di bobot pekerjaan ya. Syukur bisa Mbak. Bisa enggak ya Mbak? Jadi ini Pak, untuk kurva S-nya sudah ada Pak di sini Pak. Jadi secara otomatis tadi kan kita sudah ngisi durasi pekerjaan, terus tanggal mulai dan selesai secara otomatis menyesuaikan ini sudah masuk di sini kurva S-nya. Oke. Berarti antara realisasi dan rencana itu kan mungkin bisa ditunjukkan di situ ya Mas? Apa gimana? Gimana Pak? Ini kan RAB ya, RAB terus ngelink ke kurva S. Oke. Terus untuk realisasinya Pak bisa ditunjukkan di kurva S enggak? Ya. Itu untuk realisasinya itu masuk di analisa di proyek ID Pak, di aplikasi kita satunya. Jadi untuk monitoring project itu. Jadi untuk di analisa harga satuan ini cuma kurva S rencana saja. Jadi mungkin setelah ini kita bisa hubungkan analisa harga satuan dengan proyek ID lah. Setelah ini mungkin kita update seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk controlling kurva S yang realisasi itu di aplikasi satunya yang kita punya itu proyek ID itu. Jadi untuk di analisa harga satuan ini masih dalam bentuk kurva S rencana saja. Untuk realisasi belum bisa. Oke. Coba ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Solini tadi ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang lainnya monggo silahkan. Kita masih sediakan waktu nih sebelum kita tutup sesi kali ini dengan foto bersama. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Monggo silahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan, Bapak Muhammad Ahwan Rahman. Untuk RAB dengan RAP itu diambilnya berapa persen? 10% ya? Nah, untuk RAB dan RAP tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan Pak. Untuk sebagai contoh tadi saya ambil 10%. Itu ada ketentuannya nggak? Berapa persen? Itu biasanya
ini sih Pak, untuk masalah profit atau overhead itu kalau di pemerintahan itu biasanya emang sudah ditentukan, biasanya emang maksimalkan 10%. Tapi untuk pekerjaan di rumah atau pekerjaan swasta itu biasanya kita sesuaikan sendiri, kita keinginannya berapa atau sesuai dengan kesepakatan dengan klien dan misalnya kita buat 15% atau 20% itu tergantung kesepakatan. Tapi mungkin untuk di pemerintahan mungkin sudah ditentukan Pak ya untuk profitnya berapa, maksimal 10% ya. Oh iya. Oke, makasih. Terima kasih Bapak Muhammad Ahwan Rahman sudah bertanya dan sudah ikut join nih ya di Zoom pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang lainnya mau bertanya lagi, monggo silahkan. Tanya Kita lagi tunggu. ya, Mbak Mutiara. Boleh Bapak. Monggo silahkan. Tadi kan untuk tahapan untuk menggunakan software ini. Itu kan tadi ada PTT-nya ya. Kalau bisa dikirim, bisa enggak ya untuk belajar lah. Seperti itu. Bapak, Ya. ini kami sudah kirim tadi ya, atau mungkin mau dikirim ulang? Sudah Mbak, sudah kita kirim. Sudah kirim ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Versi PDF-nya ya Pak ya. Tapi untuk seminar ini Bapak bisa lihat nanti di YouTube kita official AHS. Jadi nanti kita kasih linknya ke semua peserta yang sudah mendaftar kemarin via email Pak. Gitu. Jadi nanti Bapak tinggal klik YouTube kami, nanti link YouTube-nya akan kami share di email peserta yang mendaftar kemarin. Gitu sih Pak. Baik. Jadi buat yang merasa ketinggalan ya, telat join, nggak usah panik, karena nanti video ini, recording ini akan kami upload di YouTube channel kami ya, official Analisa Harga Satuan, yang akan dikirim ke email kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, maaf saya baru sempat join, nggak apa-apa kakak. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo silahkan. Ada absensi kah Bapak Ibu? Kami tidak menyediakan absensi ya Kak. Jadi kita santai-santai aja nih di sini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri perjumpaan kita Zoom meeting pada pagi hari ini dengan sesi foto bersama. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang join nih bisa membuka kameranya dan menampakkan wajah-wajah cantik dan rupawannya, asik. Kita akan berfoto bersama yang akan difoto sama admin kami. Kita tunggu dulu supaya makin ramai nih yang buka kamera. Nih ada Mas Hermin Haruna, ada Mas Ardia. Selamat pagi semuanya. Oke, mungkin yang lainnya juga kasih senyuman terbaiknya boleh ya untuk pagi hari ini ya supaya kita makin semangat nih pagi-pagi ini. Oke, kita akan foto ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3 untuk slide yang pertama. Sudah, kita akan ke slide yang kedua. Monggo Bapak Ibu untuk senyum. Oke, keren banget Bapak Sudirman Rashid. Pakai bergaya ya. Asik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya join di Zoom meeting pengenalan produk analisa harga satuan ini, yang versi 2 yang pastinya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fresh. Dan itu dia tadi serangkaian acara pada hari ini. Tentunya software analisa harga satuan ini merupakan solusi untuk kita para pekerja proyek untuk meminimalisir nih ya kendala yang terjadi di lapangan. Dan yang versi 2 ini yang pastinya makin cepat dan makin mudah, juga makin fresh untuk tampilannya. Dan kalau misal Bapak Ibu berkenan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi kita yang satunya, Proyek ID, Bapak Ibu juga bisa langsung hubungi customer service kami supaya kita bikinkan kegiatan seperti ini lagi untuk pengenalan lebih jauh mengenai Proyek ID. Lalu juga buat teman-teman yang masih kuliah nih atau yang mau mempelajari mengenai gimana sih cara menggunakan RAB, cara membuat RAB, bisa banget langsung
hubungi customer service kami supaya kami bikinkan pelatihan untuk membuat RAB. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya Mutiara Lazardin pamit undur diri. Terima kasih Bapak Wawan sudah memberikan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini, dan juga Bapak Sandy terima sudah kasih. memberikan tutorialnya cara menggunakan software analisa harga satuan yang pastinya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fresh. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.